siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya yang bernama Saryani Binting dengan NIRM 01,18.030 kelas pertanian 6A akan mempresentasikan hasil evaluasi mata kuliah pelestarian sumber daya lahan yang berada di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pulung, Kabupaten Rembang, Asudukan. Di sini saya akan mempresentasikan 7 bagian subjudul, diantaranya yaitu yang pertama jenis-jenis sumber daya lahan, yang kedua prinsip pengelolaan sumber daya lahan, yang ketiga pengelolaan sumber daya lahan, yang keempat pemanfaatan lahan potensial, yang kelima kearifan lokal, yang keenam penerapan konservasi sumber daya lahan, dan yang terakhir tingkat kelestarian sumber daya lahan. Yang pertama yaitu jenis-jenis sumber daya lahan. Jenis-jenis sumber daya lahan terbagi atas 5 bagian, yaitu lahan sawah, lahan kering, lahan rawa, lahan gambut, dan lahan pasang surut. 1. Lahan sawah. Lahan sawah adalah sebidang tanah pertanian yang kondisinya selalu ada dalam kondisi basah dan kadar air yang dikandungnya selalu di atas kapasitas lapang. Sawah berdasarkan sistem pengairan dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sawah pengairan teknis, sawah pengairan setengah teknis, sawah pengairan pedesaan, sawah tadak hujan, sawah rawa, dan sawah pasang surut, dan sawah lebat. Dari hasil pengamatan secara langsung, sawah yang ada di Desa Ria-Ria yaitu sawah dengan pengairan teknis. Sawah pengairan teknis adalah sawah yang bersumber pengairannya berasal dari sungai. Artinya, selalu tersedia sepanjang tahun dan air pengairan masuk ke dalam saluran primer, sekunder, dan tersier volumenya terukur. Oleh karena itu, pola tanam pada sawah teknis ini lebih fleksibel dibandingkan sawah lainnya. Ciri sawah jenis ini pada pola tanamnya sebagian besar selalu padi-padi. Meskipun ada pola tanam lain biasanya terbatas di daerah-daerah yang para petaninya sudah mempunyai orientasi ekonomi yang tinggi. Berikut ini saya lampirkan foto lahan sawah pengairan teknis yang ada di Desa Ria-Ria. 2. Yaitu lahan kering. Lahan kering adalah lahan yang tidak pernah tergenang air sepanjang tahun. Lahan kering yang terdapat di food estate Desa Ria-Ria yaitu lahan kebun dan tegalan. Lahan kebun biasanya ditanami dengan tanaman buah yang menetap seperti andaliman, kopi, jeruk, dan pinus. Sedangkan lahan tegalan ditanami dengan tanaman seperti kangkung, cabai, kacang-kacangan, tomat, dan lain sebagainya. Berikut ini saya lampirkan juga foto lahan kering yang ada di food estate. Yang ketiga yaitu lahan rawa. Rawa adalah lahan darat yang tergenang secara periodik atau terus-menerus secara alami dalam waktu lama karena drainase terhambat. Terdapat suatu hamparan lahan rawa yang ada di Desa Ria-Ria yaitu rawa lebak, di mana genangannya dipengaruhi oleh air hujan dengan kedalaman 50-100 cm. Berikut ini juga saya lampirkan foto lahan rawa yang ada di Desa Ria-Ria. Yang keempat yaitu lahan gambut. Lahan gambut adalah lahan yang secara dominan tersusun dari sisa-sisa jaringan tumbuhan. Lahan gambut terbentuk karena laju penumpukan bahan organik jauh lebih besar daripada proses dekomposisinya, sehingga bahan organik berakumulasi sampai suatu saat mengalami keseimbangan dengan lingkungan di sekitarnya. Di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pulung, Kabupaten Rembang, Asudukan tidak terdapat lahan gambut. Hal ini dikarenakan jenis lahan yang mendominasi di sana adalah lahan sawah dan lahan kering. Yang kelima yaitu lahan pasang surut. Lahan pasang surut merupakan suatu lahan yang terletak di wilayah sekitar pantai yang ditandai dengan adanya pengaruh langsung limpasan air dari pasang surut air laut ataupun hanya berpengaruh pada muka air tanah. Tidak terdapat lahan pasang surut di sekitaran Desa Ria-Ria, Kecamatan Pulung, Kabupaten Rembang, Asudukan. Hal ini dikarenakan Desa Ria-Ria terletak di bawah dataran tinggi sehingga tidak terdapat lahan pasang surut di daerah ini. D. Yaitu prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya lahan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di wilayah food estate. Penduduk Desa Ria-Ria pada umumnya berprofesi sebagai petani, di mana sebagian dari penduduk tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya lahan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, di antaranya yaitu 1. Selektif, di mana melakukan rotasi tanam demi keberlangsungan penanaman dan mempertahankan bentuk fisik maupun kesuburan tanah. 2. Menjaga kelestarian, penggunaan pupuk organik seperti pupuk kandang, POC, demi menambah kesuburan tanah. Yang ketiga, memperbaharui atau melakukan reboisasi pada lahan yang telah terkena erupsi dan erosi berupa penanaman kopi dan jeruk.
Sedangkan petani yang sedikit menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya lahan, perluasan lingkungan, dan berkelanjutan, mereka masih menggunakan seperti pupuk kimia yang berlebihan, penggunaan pestisida, herbisida, dan insektisida. C. Pengelolaan sumber daya lahan berdasarkan prinsip konservasi di food estate. Yang pertama, metode vegetatif, yang kedua, metode mekanik, yang ketiga, metode kimia. Di food estate, ada dua metode yang digunakan, yaitu metode vegetatif dan metode mekanik. Yang pertama yaitu metode vegetatif. Salah satu aplikasi metode vegetatif yang terdapat di food estate adalah pertanian lorong, di mana budidaya tanaman tersebut dilakukan di lereng-lereng bukit sehingga dapat mencegah terjadinya erosi tanah. Selain itu, pemberian mulsa juga merupakan salah satu cara konservasi dengan metode vegetatif. Mulsa bermanfaat untuk menutupi tanah agar tidak terkena hujan secara langsung. Berikut ini saya lampirkan foto penggunaan mulsa yang ada di food estate Desa Ria-Ria. Dilanjut dengan metode mekanik. Metode mekanik terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama pengelolaan lahan, yang kedua hulu dan saya lampirkan foto di samping ini, yang ketiga waduk atau embung, yang keempat parit, dan yang kelima irigasi. D. Pemanfaatan lahan potensial untuk kehidupan manusia di food estate. Lahan potensial merupakan sebidang tanah yang dapat dikelola oleh manusia sehingga memberikan hasil yang tinggi dengan biaya pengelolaan yang minim. Dalam arti sempit, lahan potensial merupakan lahan pertanian yang produktif. Secara geografis, letak lahan potensial bervariasi, bisa berada di dataran rendah, dataran tinggi, pantai, bahkan daerah pegunungan. Berikut ini pemanfaatan lahan potensial di dataran tinggi wilayah food estate antara lain: 1. Lahan kering atau tegalan, 2. Perkebunan, dan yang ketiga adalah hutan lindung. Berikut ini saya lampirkan juga foto-foto yang ada di food estate Kembang Hasundutan. E. Identifikasi dan pengembangan bentuk-bentuk kearifan lokal pada konservasi sumber daya lahan di food estate. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan masyarakat di suatu tempat atau daerah. Berikut ini ada 3 kearifan lokal yang ada di food estate Desa Ria-Ria, yaitu yang pertama pengolahan lahan, pengolahan tanah. Pengolahan tanah biasanya dilakukan sebelum penanaman. Biasanya petani percaya akan adanya kalender Batak Toba. Kalender Batak Toba dipercayai baik atau buruknya suatu kegiatan, tetapi sekarang tradisi itu tidak dilakukan lagi oleh masyarakat karena kalender Batak Toba dianggap sudah tidak berlaku sehingga penanaman bisa dilakukan kapan saja asal kebutuhan airnya tercukupi. Yang kedua, ansuan atau pakur. Ansuan atau pakur itu biasanya dipakai untuk membajak sawah. Tanah itu diombak-ombak dengan menggunakan ansuan pakur, kemudian tanah itu bisa menjadi gembur. Yang ketiga yaitu tumpang sari. Mana pertanian ini dilakukan dengan cara menanam beberapa jenis tanaman yang berbeda dalam satu areal atau petak tanah secara bersamaan. Pada awalnya sistem pertanian ini dianggap ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan ilmu pertanian modern karena tidak efisien secara kuantitatif dan kualitas hasil akan yang didapatkan. Akan tetapi terdapat tujuan yang baik dan penting adanya kearifan lokal ini, yaitu untuk melindungi tanah dari sinar matahari langsung, mengurangi pemanasan langsung pada permukaan tanah, menjaga permukaan tanah dari proses erosi, penggunaan volume tanah secara efisien, dan mengurangi kerentanan tanah dari hama dan serangga perusak. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan kecepatan tumbuh beragam tanaman tersebut membuat tanah menjadi permanen. Di samping itu juga karena tanah selalu ditutupi oleh tanaman tersebut secara terus-menerus, serta sistem akar tanaman tersebut bervariasi. F. Penerapan konservasi lahan di food estate. Melalui pengamatan dan analisa, maka dapat dikatakan bahwa penerapan konservasi lahan di food estate berjalan dengan baik. Dikarenakan pemanfaatan lahan potensial di lokasi food estate hingga menjadi lahan siap tanam yang menjadi program super project di Indonesia. Selain itu, pada saat pembukaan lahan atau land clearing untuk lahan yang memiliki kemiringan pada pohon di sekitarnya tidak ditebang agar mencegah terjadinya erosi. Selain itu, petani di wilayah food estate juga membuat guludan yang merupakan salah satu usaha konservasi lahan yang berfungsi untuk mengurangi aliran permukaan dan laju erosi. Melalui kegiatan tersebut, maka perekonomian dan pelestarian lahan tetap terjaga dengan baik. Dan yang terakhir yaitu tingkat kelestarian sumber daya lahan pertanian di lokasi food estate.
Hasil diagnosis tingkat kelestarian sumber daya lahan pertanian di kelompok tani Ria Kerja yaitu Agak Lestari dengan jumlah skor 148. Diagnosis sumber daya lahan pertanian dengan tingkat kerusakan Agak Lestari atau C, diperlukan upaya peningkatan atau perbaikan terhadap komponen penentu kelestarian sumber daya lahan pertanian. Berikut ini saya lampirkan diagnosis kualitatif terhadap tingkat kelestarian sumber daya lahan pertanian di Poktan Ria Kerja. 1. Pencegahan erosi permukaan dengan skor 7 karena petani sudah melakukan pencegahan erosi dengan penggunaan mulsa. Kedua, kesuburan kimia dengan skor 5. Saya membuat dengan skor 5 karena petani belum menerapkan pengukuran pH tanah dengan baik. Kesuburan fisik atau struktur drainase 6. Kesuburan fisik di kelompok tani Ria Kerja ini sudah baik dilakukan oleh petani sehingga saya membuat poin skor 6. Kesuburan biologis aktivitas mikroba bermanfaat saya bikin skor 7 karena terlihat pada gambar bahwa kesuburan biologis di Poktan Ria Kerja ini sungguh bagus dan layak diberi skor 7. Yang ketiga, A. Ketersediaan hara makro. Saya bikin skor 9 karena petani sudah membuat ketersediaan hara makro itu dengan penggunaan pupuk NPK pada tanamannya. Ketersediaan hara mikro dengan skor 4 karena terlihat pada gambar tanaman tersebut seperti kekurangan hara makro, yaitu ditandai dengan daun mati sebelum waktunya, daun-daun menunjukkan garis kuning, dan populasi jenis mikroba tanah. Saya beri skor 7 karena aktivitas mikroba tanah skornya 7. Ini aktivitas mikroba seperti fungi adalah di area kerja membuat petani melakukan penyemprotan di mana tujuannya yaitu untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakterisida untuk mengendalikan penyakit akibat serangan bakteri yang ada di lahan tersebut. Ternyata saya beri skor 8 karena pada saat MC1 Poktan Ria Kerja menanam bawang merah dengan hijau dan SS1, sedangkan di penanaman kedua petani di lahan Ria Kerja menggunakan benih TSS. Integrasi lanjut dengan integrasi tanaman ternak ikan. Pada Poktan Ria Kerja tidak ada melakukan integrasi ini. Sistem daur ulang limbah pertanian saya beri skor 5 karena di sini petani sudah ada yang menerapkan pembuatan trikokompos meskipun sebagian lagi tidak menggunakan. Optimasi keseimbangan ekologis bebas kemarin D3 saya beri nilai skor 6 karena pada gambar itu ditunjukkan bahwa di lahan Poktan Ria Kerja lingkungannya bebas akan cemaran D3 atau bebas bahan berbahaya dan beracun. Kemudian pengendalian OPT secara PHT pestisida minimal. Saya beri skor 7 karena rata-rata petani tidak semua sudah menggunakan piket kuning pada tanaman usaha taninya. Pemeliharaan lapisan olah agregat drainase tanah saya beri skor 7. Pencegahan longsor saya beri skor 5. Pencegahan kemasan salinitas senyawa racun lain saya beri skor 7. Dan yang terakhir pemahaman dan tentang pelestarian saya beri skor 8 karena rata-rata petani itu sudah tahu tentang pelestarian sumber daya lahan pertanian. Dari total semua skor, saya mendapat skor yaitu 948 atau Agak Lestari di Poktan Ria Kerja. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari hasil presentasi ini yaitu kelestarian fungsi dan mutu lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sistem pertanian adalah penting bagi seluruh warga Indonesia. Demikian presentasi yang saya berikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan salah kata. Terima kasih dan selamat siang.